Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Latifah. Nah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selalu diberikan manfaat. Amin. Nah, anak-anak jangan lupa untuk disiapkan alat tulis ya untuk mencatat materi hari ini. Oke, baik. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang bab 2 ya. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, akan kita bahas yang pertama yaitu bagian A, mobilitas sosial. Untuk yang pertama ada pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Nah, jika digabung dari kedua istilah tersebut, maka mobilitas sosial memiliki makna perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Maksudnya itu dari lapisan satu ke lapisan yang lain itu adalah seperti seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial. Contohnya di sini saya contohkan yang pertama, Ibu Tejo adalah seorang pensiunan pegawai rendahan salah satu dinas kesehatan. Lalu dia beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha dan berhasil sukses. Contoh yang kedua adalah Andi. Andi adalah seorang anak pengusaha. Dia ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil sukses. Lalu dia membuka usaha lain, namun gagal dan akhirnya jatuh miskin. Nah, bisa kita lihat dari kedua contoh tersebut, yang terjadi adalah perubahan dari strata bawah ke strata atas ya. Dan juga terjadi perubahan dari strata atas ke strata bawah. Bisa dipahami ya. Untuk kesimpulannya dari kedua contoh tersebut, yaitu berupa pergerakan sosial ke atas tapi juga pergerakan sosial ke bawah. Untuk bentuk-bentuk mobilitas sosial, di sini ada berdasarkan bentuknya mobilitas sosial dibedakan menjadi dua ya, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Nah, untuk pengertian dari mobilitas vertikal itu sendiri adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, ya, tidak sederajat. Baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi, social climbing, maupun turun ke tingkat lebih rendah, social sinking. Nah, untuk contohnya dari mobilitas sosial climbing adalah gini, misalnya Ibu Jessica adalah seorang guru IPS biasa dan dengan kecerdasan dan keuletannya, nah akhirnya Ibu Jessica itu diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, itu kan dari rendah ke atas ya. Sedangkan untuk contoh dari mobilitas sosial sinking itu sendiri, misalnya gini, seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan, sehingga dia menjadi pegawai biasa. Ya, paham ya? Sedangkan untuk mobilitas horizontal, artinya adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Jadi bisa dibayangkan ya, garis horizontal itu garisnya ke samping. Maksudnya, lapisan sosial yang sama adalah peralihan individu atau objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Nah,
Nah, pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Contohnya di sini Ibu Latifah adalah kepala sekolah SMP Al-Amin. Lalu beliau pindah ke SMP Khotijah. Namun Ibu Latifah tetap menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Khotijah. Nah, contohnya seperti itu. Bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Di sini ada 6 ya. Yang pertama faktor struktural. Contohnya dari faktor struktural itu misalnya gini, masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. Nah, karena sistem demokrasi yang berlaku di dalam dunia politik di Indonesia itu sangat terbuka ya. Berbeda dengan sistem kasta di India yang menyulitkan terjadinya mobilitas sosial. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Faktor individu ini contohnya 2 orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara, belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status yang dimiliki oleh orang tuanya. Nah, tentu saja saat dilahirkan tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Ya, bisa dipahami ya. Untuk yang keempat, faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik dapat memudahkan individu dan kelompok dalam melakukan mobilitas sosial. Contohnya, seseorang yang kondisi ekonominya baik, nah tentu saja lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Sekarang kita lanjut ke faktor pendorong berikutnya. Boleh dicatat dulu ya ini. Kelima ada faktor politik. Contohnya bangsa Indonesia yang memiliki stabilitas politik yang baik, kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Nah, jika sistem politik negara baik, maka mobilitas sosial masyarakat pun ikut terjamin. Untuk faktor yang keenam, faktor pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah pula bagi orang yang ingin melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sekarang untuk faktor penghambat mobilitas sosial. Di sini ada 2 faktor ya. Kemiskinan dan diskriminasi. Untuk yang pertama, kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit karena masyarakat yang miskin akan susah untuk mendapatkan pendidikan dan pendidikan adalah kunci dalam mendapatkan pekerjaan. Nah, bagaimana bisa mengubah status sosialnya? Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan saja susah ya. Nah, jadi kemiskinan ini termasuk penghambat dari mobilitas sosial. Untuk yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Nah, membeda-bedakan itu adalah hal yang sering terjadi di masyarakat. Contohnya si A tidak mau berteman dengan si B karena si A merasa dirinya dari golongan ringrat atau bagaimana, dan jika berteman dengan si A, si B, kita bersikap yang berbeda pula. Nah, itu tidak boleh ya.
Oke, baik, sampai di sini dulu pembahasan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.